Relawan Jakarta Maju bersama berkolaborasi dengan dokter dan dosen psikolog menggagas gerakan teman ngobrol bagi orang dan pasien dalam pengawasan COVID-19. Relawan teman ngobrol akan mengemban tugas memberikan pendampingan bagi ODP dan PDP melalui video daring dengan durasi 15 hingga 30 menit setiap harinya. Pada pertengahan April lalu, relawan Jakarta Maju bersama berkolaborasi dengan beberapa dokter dan dosen psikolog untuk mengajak masyarakat menjadi relawan teman ngobrol. Mereka memberikan motivasi dan mendampingi para pasien kasus COVID-19 atau orang dalam pemantauan yang sedang menjalani masa karantina di rumah sakit atau karantina secara mandiri di rumahnya masing-masing. Para relawan yang telah tergabung diberikan pengarahan dan edukasi pendampingan terhadap pasien dalam pengawasan atau PDP, orang dalam pemantauan atau ODP, maupun pasien terjangkit COVID-19 melalui grup media sosial. Para ODP atau PDP maupun pasien positif corona terkadang mendapatkan stigma dari masyarakat setempat yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan mental mereka. Dalam aksinya, relawan teman ngobrol biasanya setiap hari mendampingi orang dalam pantauan COVID-19 melalui panggilan video daring selama 15 hingga 30 menit. Aksi menjadi teman berbincang ini berbuah manis. Pasalnya, sudah ada 2 pasien dampingan positif COVID-19 yang telah pulih dan kini kembali melakukan rutinitasnya sehari-hari dengan penuh semangat. Kira-kira seperti apa relawan teman ngobrol memberikan pendampingan bagi ODP dan juga PDP COVID-19? Untuk mengetahuinya kita telah terhubung dengan Mas Usama selaku Ketua Relawan Jakarta Maju dan juga sekaligus relawan teman ngobrol. Selamat pagi Mas Usama. Pagi Mas Imam, pagi Mbak Prisil. Baik, Mas Usama, kita lihat ini gerakannya cukup menarik karena menjadi teman untuk berbicara pasien ODP dan juga pasien PDP COVID-19 yang mereka harus menjalani karantina dan isolasi, baik itu di rumah sakit ataupun di beberapa layanan rumah sakit darurat yang disediakan pemerintah gitu. Nah, sebetulnya konsep ngobrolnya ini apa sih yang menjadi obrolan antara si relawan ini dengan ODP ataupun PDP yang menjalani isolasi? Ya, jadi memang ini terbentuk awal itu karena kita melihat banyak teman-teman kita yang memang dinyatakan ODP dan PDP itu ternyata dia mengalami stres berat karena dia setiap hari melihat berita, dengar ada jumlah kematian, ada jumlah orang-orang yang terus bertambah dan akhirnya itu malah berdampak buruk bagi imunitas tubuhnya dan akhirnya kita melihat ternyata mereka ini pada saat isolasi sendiri tanpa ada pendampingan dan memang tidak boleh ada orang mendampingi selain perawat atau orang lain atau yang juga ODP itu di rumah isolasi dan kamar. Akhirnya mereka makin stres. Akhirnya kita berpikiran bahwa kita kayaknya perlu nih mendampingi mereka karena mereka tuh butuh support banget. Mereka tuh butuh didampingi supaya bisa keluar dari stresnya itu, supaya mereka ini punya energi positif dalam menjalani karantinanya ini. Nah, jadi ngobrolnya itu ya kita yang pasti yang pertama kita tanyakan kabarnya, ada keluhannya seperti apa, dan kalau misalnya dia memang masih ada keluhan dan lain-lain, ya kami coba carikan solusinya gitu. Apabila memang dia perlu dibawa, ada juga memang beberapa yang ternyata dia udah keluhan udah semakin parah, dan akhirnya dia maunya di rumah aja gitu tanpa ada tenaga medis dan akhirnya kita sarankan untuk bisa ke tenaga medis untuk bisa dibawa ke rumah sakit kan. Seperti itu sih kira-kira. Oke, Mas Usama, ini kan tadi juga teman-teman sendiri mendapatkan masukan atau misalnya saat mengobrol ini kan diceritakan keluhannya teman-teman yang ODP, PDP. Kemudian memang teman-teman relawan sendiri sudah dibekali satu ilmu psikologi atau seperti apa sih Mas Usama? Ya, jadi teman-teman relawan ketika mereka bergabung ke relawan teman ngobrol ini mereka diberikan modulnya ini berisi panduan apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan pada saat melakukan obrolan dengan yang sudah mendampingi dengan teman-teman yang ODP dan PDP. Disitulah itu jadi acuan mereka dan kami memang meminta kepada teman-teman relawan untuk bisa mendampinginya setiap hari minimal ya sehari 3 kali gitu menanyakan kabarnya terus menerus dan menjaga mereka supaya bisa tetap positif sih. Karena yang terpenting memang kita sarankan untuk mereka itu didorong untuk bisa punya pemikiran yang positif, bisa sembuh.
Baik, jadi itu yang tadi ya sebetulnya. Psikologinya yang coba diobati, imunitas akhirnya meningkat dan membantu juga untuk ODP dan juga PDP agar bisa segera sembuh. Tapi kemudian untuk mereka mungkin gitu yang tidak memiliki akses katakanlah menggunakan gawai ataupun jaringan internet gitu. Nah, fasilitas seperti apa sih sebetulnya yang juga disiapkan oleh teman-teman untuk bisa tetap memberikan pendampingan kepada teman-teman ODP dan juga PDP ini? Nah, kalau untuk yang belum memiliki gawai dan lain-lain, memang kami masih belum punya solusi. Tapi beberapa kemarin itu ada yang chat ke kita, tetangganya. Jadi tetangganya itu memang kurang mampu dan dia sedang isolasi di rumah. Dan akhirnya tetangganya ini yang kita coba komunikasikan ke mereka. Coba diberikan perhatian khusus, dicek makanannya sudah cukup atau belum saat dia melakukan isolasi di rumah. Coba dicek kebutuhan sehari-hari dan lain-lainnya itu. Dan juga nggak masalah untuk misalnya mereka mau membuka sedikit jendelanya untuk ngobrol dari jarak jauh supaya memang mereka bisa komunikasi secara langsung dan memberikan energi positif di situ. Karena memang kalau misalnya tanpa gawai ya harus ada temuan ya. Betul. Nah, mungkin itu yang selama ini dilakukan. Jadi Oke, tetangga kemudian sekitarnya tadi ya yang coba jadi diarahkan. diakses juga ke lingkungannya juga ya. Kemudian ini teman-teman dari relawan sendiri untuk menjadi relawan, pendamping teman-teman dari ODP dan PDP, itu syaratnya seperti apa sih? Bagaimana mereka ketika tergerak untuk ikut dalam gerakan ini? Iya, syaratnya sih nggak muluk-muluk, tapi memang kita mengutamakan untuk teman-teman yang punya basic psikologis atau punya pengalaman untuk mendampingi beberapa orang yang terkena hal-hal seperti ini. Dan yang kedua juga kita pengen punya meminta teman-temannya punya komitmen yang kuat, karena ini nggak bisa setengah-setengah, ini harus berkelanjutan. Minimal kan 14 hari untuk ODP bisa keluar dari masa isolasinya. Jadi kami membutuhkan komitmen teman-teman untuk bisa selama 14 hari minimal setiap hari menanyakan kabar mereka dan memberikan energi positif kepada mereka. Jadi itu aja sih Mbak. Tadi ya, pokoknya yang punya basic ya untuk yang mahasiswa ya bisa juga kan sebetulnya sambil praktek juga menerapkan ilmu yang sudah dipelajari gitu ya. Mas Usama, untuk keluhannya sendiri umumnya apa sih yang biasa disampaikan oleh ODP ataupun PDP? Terus bagaimana menjembatani keluhan tersebut ke pihak medis ataupun ke keluarga terdekat mereka? Iya. Yang pertama, mereka itu kurang informasi tentang apa yang harus saya lakukan di saat saya isolasi. Begitu yang kami bingung. Itu yang pertama. Jadi mereka nggak tahu kalau saya isolasi di rumah, apakah saya harus gini-gini aja, terus saya harus lihat WhatsApp terus, atau handphone atau TV yang selalu memberitakan misalnya tentang corona, dan akhirnya mereka jadi ketakutan. Akhirnya kami minta ke mereka untuk mengurangi konsumsi berita dan lain-lainnya untuk bisa fokus ke hal-hal yang menyenangkan lainnya. Kalau yang anak-anak muda kita juga pernah ajak main game online gitu bareng. Kita ada yang ngajak main game online bareng, ada yang ngajak diskusi tentang hal-hal yang mereka sukai. Itu yang pertama, supaya bisa mereka teralihkan dari pemikiran mereka yang sedang menjalani masa karantina, baik itu dia ODP di rumah ataupun PDP di rumah sakit. Terus yang kedua, memang keluhan dari mereka merasa kesulitan untuk mengakses rumah sakit. Nah, akhirnya kami membantu karena memang dari Pemprov DKI ada call center-nya. Kami membantu untuk bisa menghubungi karena mungkin mereka merasa takut karena di lingkungannya juga merasa takut dikucilkan. Tapi akhirnya kami meminta untuk bisa diminimalisir hal-hal seperti itu. Dan juga tetangga-tetangganya juga kami coba cek memang supaya bisa diberikan penguatan, bukan malah dijauhi. Karena itu juga menjadi salah satu tekanan bagi mereka saat mereka kembali ke lingkungannya, sudah 14 hari menjalani karantina, saat dia keluar, orang-orang cenderung malah menjauhkan. Orang-orang cenderung malah tetap menjaga jarak, walaupun memang sudah di hasil swabnya sudah negatif, tapi orang-orang kan masih banyak yang masih takut untuk bisa terkontaminasi. Nah, itu yang menjadi mereka merasa terkucilkan, menjadi mereka lebih kembali tertekan lagi gitu loh, karena memang ya saya sudah sembuh kok, saya masih diginiin aja gitu. Nah, jadi memang ini juga perlu diketahui oleh para pemirsa semua di rumah, bahwa orang-orang yang tugas relawan itu bukan hanya teman-teman semua yang menyaksikan di sini bisa melakukan hal yang sama tanpa harus menjadi relawan. Apabila ada yang mengetahui saudara, tetangga dan lain-lainnya mereka sedang menjalani karantina dan divonis sebagai ODP atau PDP, kita bisa memberikan perhatian langsung, mau itu teman lama, teman dekat dan lain-lain, saudara, itu chat aja gitu.
cek aja semangat ya, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa melewati ini enggak ini enggak terlalu masalah kok, asal kamu bisa jaga kesehatan, kamu bisa jaga makanannya, makan bergizi, minum obat dan lain-lain, kamu pasti bisa sembuh gini-gini. Baik. Jadi itu yang memang perlu teman-teman semua lakukan sih. Baik. Tadi ya, jadi jaga jarak bukan berarti mengucilkan gitu. Nah, itu tadi betul. penting, hanya menyapa pun itu bisa membantu. Terima kasih Mas Usama sudah berbagi inspirasi di Halo Indonesia. Kita harapkan juga masyarakat bisa meniru apa yang dilakukan oleh teman-teman relawan dari relawan Jakarta Maju Bersama ini. Terima kasih Mas Usama. Baik pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang kiprah Korps Brimob Polri bantu masyarakat terdampak pandemi. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.